Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Praise and Worship Night. Mari kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita sama-sama katakan. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Amin. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Sing sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Sing mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mari kita sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kau Allah yang dahsyat Tuhan, sampai selama-lamanya. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Yes,
Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh, mari sama-sama katakan lebih lagi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau hadir di tempat dimanapun kami berada Tuhan, dan kami percaya kemenangan menjadi bagian setiap kami. Terima kasih Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam
terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin kemenangan terjadi. Mari sama-sama katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Amin. Terjadi di sini. Kelepasan jadi di sini. Terjadi di sini. Tuhan, kami percaya. Yesus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down at the seas roar, at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you.
wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares. Oh, Jesus. Oh, we worship you. Hallelujah. Kami sembah. Oh, Allah yang besar Tuhan. Oh, Yesus. Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power, power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. And I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Oh, in you, Jesus, that could not hurt you. The heavens are roaring, the heavens are roaring, the praise of your glory. For you have reigned to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory,
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, kami tahu bahwa hidup kami penuh dengan kasih karunia. Oleh karena itu kami mohon setiap firman yang kami sampaikan, biarlah ini menjadi satu kebangunan rohani untuk kami boleh sungguh-sungguh punya iman. Situasi yang sulit ini, tapi mata iman kami berkata, hidup kami pasti dalam pemeliharaan Tuhan, pasti dalam berkat-berkat Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau juga mengurapi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus. Terus kami berdoa, bangkitkan iman bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit, baik yang sedang mengalami COVID ataupun sakit oleh karena penyakit yang lain. Hari ini kami mengatakan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus yang sakit mengalami kesembuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, malam ini saya ingin membagikan sebuah tema tentang gambaran perkawinan ataupun perjamuan kawin. Tentu ini tidak berbicara tentang topik yang keluarga-keluarga, tetapi hari ini saya ingin menyampaikan apa yang Tuhan harapkan dari setiap keluarga, dari setiap kita semua. Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Alkitab mengatakan bahwa lalu Yesus berbicara pula dengan perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah kusembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu dan menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat, orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudaraku, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, barangkali Bapak Ibu selalu mendengar seruan-seruan agar kita tetap sungguh-sungguh menjaga rohani kita, sungguh-sungguh tetap beribadah. Tetapi saya ingin menyampaikan apa yang juga pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dengan judul di sini dikatakan perumpamaan tentang perjamuan kawin. Nah, mungkin kita semua pernah diundang ke dalam pesta perkawinan oleh sahabat kita, oleh tetangga kita, atau orang yang mungkin merasa punya hubungan dengan kita. Tentu ketika undangan itu diberikan kepada kita, mereka berharap Bapak Ibu dan saya menerima undangan itu dan hadir di dalam pesta pernikahan. Dan kalau kita melihat di dalam nats ini, di situ dikatakan bahwa
perjamuan kawin untuk anaknya adalah seumpama. Artinya apa? Dia sedang mengumpamakan tentang hal kerajaan surga. Bukan berarti saya katakan perkawinan itu adalah kerajaan surga. Tetapi ini sebuah perumpamaan. Tetapi dari perumpamaan itu kita akan melihat mengapa penting kita membahas tentang masalah perkawinan atau perjamuan kawin ini. Poin pertama yang kita bisa pelajari dari ayat 3 sampai ayat yang ke-6, di situ dikatakan bahwa raja memberikan undangan atau raja memanggil. Ayat 3 dikatakan, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang. Di sini dikatakan bahwa raja itu menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil orang yang telah diundang. Sang raja telah mengatur semuanya untuk pernikahan dan kesuksesan acara pernikahan anaknya. Barangkali dia telah mengatur semua pesta dan juru pesta. Dan yang menarik, sekalipun dia sudah mengatur itu, yang paling penting adalah kehadiran daripada undangan. Dia mengharapkan semua orang, baik yang punya jabatan tinggi, orang-orang penting, orang-orang yang dianggap terhormat, mereka menghadiri acara pernikahan tersebut. Lalu dia mengirimkan pesan-pesan itu. Dalam ayat 6 disebutkan bahwa para undangan yang ditargetkan justru melecehkan sang raja dan menghinanya dan memperlakukan suruhan raja tersebut dengan tidak pantas. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 3 tadi dikatakan ia menyuruh hamba-hambanya untuk mengingatkan supaya undangan itu datang, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Lalu ayat 4, ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah disediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin itu. Tetapi ayat 5 dikatakan orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, ada yang pergi ke ladang, ada pula yang pergi mengurus usahanya. Lalu yang lain menangkap hamba-hamba itu, suruhan raja itu, lalu menyiksanya, lalu membunuh. Apa maksud daripada ayat-ayat tersebut? Nats ini menggambarkan seumpama hal kerajaan sorga di mana tawaran itu diberikan kepada siapa saja. Namun beberapa di antara kita mungkin ada yang punya sikap seperti undangan tadi. Mereka tidak mau menanggapi. Mereka mungkin abai. Kalau kita mau klarifikasi, undangan itu pertama menolak kehadiran. Mereka tidak mau datang, ayat 3, ayat 5. Mereka tidak mengindahkan, ayat 6. Mereka menangkap hamba-hamba suruhan itu. Lalu ayat 6 juga mereka membunuh. Orang yang menolak ini bukan saja dia tidak mau hadir, tapi justru di situ ada satu tindakan yang melecehkan. Orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dan para bangsawan memberitahu kepada hamba-hamba tersebut bahwa mereka tidak akan melakukan apapun. Mereka tidak memberikan respon yang baik, bahkan justru mengintimidasi, membunuh suruhan daripada raja tersebut. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, penting bagi kita untuk melihat bahwa setiap undangan Tuhan, ketika engkau dipanggil oleh Tuhan, kita harus mengevaluasi apakah sikap saya terhadap undangan raja di atas segala raja ini sungguh saya hormati atau tidak. Lalu apa respon raja daripada tindakan tadi? Sikap yang pertama adalah saat hamba-hamba yang diutus memberikan laporan mengenai sikap undangan tersebut, sebenarnya raja telah mengetahui tanggapan
yang akan diterima oleh hamba-hambanya ketika mereka diutus untuk yang kedua kalinya. Hamba-hamba itu berkata kepada para undangan, lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Gambaran ini adalah cerminan dari kasih karunia Kristus diberikan kepada siapapun. Yohanes 3:16. Namun berapa banyak orang yang tidak mengindahkan kasih karunia itu. Ada yang terus terang menghina tawaran keselamatan. Bahkan juga ada yang menolak. Ketika undangan itu menolak, maka sebenarnya mereka sedang menolak undangan raja. Mereka tidak mau menghadiri pernikahan putra mahkota raja. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau gambarkan kepada kita semua bahwa undangan ini adalah kasih karunia. Kalau Bapak Ibu dan saya sungguh mengerti kasih karunia, kita ini adalah orang-orang yang tidak pantas menghadiri pesta perkawinan putra raja atau putra mahkota. Tetapi Allah memberikan tawaran itu, memberikan undangan itu kepada saudara dan saya. Saudara butuh kasih karunia. Saudara dan saya sebagai hamba-hamba Allah, sebagai orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan dalam pelayanannya sebagai apapun, jangan pernah kecil hati ketika engkau memberikan tantangan, tawaran kepada orang lain untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menerima keselamatan, untuk menghadiri dalam ibadah-ibadah. Engkau tidak boleh tawar hati karena Allah tahu. Raja itu tahu. Karena raja itu tahu, maka dia mengutus grup yang kedua untuk memberikan tantangan. Pernikahan putra raja adalah suatu ilustrasi ilahi, di mana ada sukacita yang besar. Kita tahu bahwa sukacita Allah adalah ketika Yesus Kristus mati di kayu salib dan setiap orang berdosa mau menerima itu. Tetapi berapa banyak orang berkata tidak usahlah serius-serius amat di dalam beribadah. Tidak usahlah serius-serius amat kita memikirkan di akhirat. Ada juga orang mengabaikan hal rohani dengan sibuk dengan perkara-perkara dunia ini. Saya tidak mengatakan bahwa bekerja itu nggak penting, sangat penting. Tetapi di antara yang sangat penting, engkau harus tahu bahwa ada Tuhan yang memberikan tawaran buat saudara dan saya untuk tetap datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya, semua kita punya batas waktu. Bila batas waktu itu telah tiba, maka tidak ada arti penyesalan. Jika saudara dan saya sampai kepada titik tidak berdaya, engkau tidak punya makna lagi menyesal. Selagi engkau sehat, selagi engkau masih hidup, mari saudara terima tawaran Tuhan. Ceritakan kasih Tuhan. Ceritakan undangan. Supaya mereka sungguh-sungguh mengalami keselamatan dan sukacita ilahi dari surga itu. Saya kadang-kadang agak sedikit terganggu kalau orang suka menyanyikan lagu. Salah satu kalimat liriknya berkata begini. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bagaimana engkau bisa berkata lagu itu di dalam kehidupanmu sehari-hari, di tengah-tengah keluargamu kau menyanyikan lagu itu? Engkau berkata, bila ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Apakah hidupmu telah engkau bawa untuk menceritakan kasih Allah, mengundang orang lain untuk menikmati kasih karunia Allah? Dan berapa banyak engkau abai tentang ibadah, engkau abai, engkau membiarkan kesibukanmu mencari nafkahmu habis-habisan tanpa engkau memberi waktumu untuk Tuhan. Pak, Ibu yang dikasihi Tuhan, bila saudara melihat situasi kondisi ini, berapa banyak orang terpapar. Saya yakin mereka tidak pernah berpikir mereka juga akan jatuh sakit. Tetapi ketika mereka sakit,
Saya banyak mendoakan orang sakit, apalagi sudah dikatakan sakit corona. Mereka menangis karena mereka kesepian. Mereka butuh komunitas. Pak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, saya berdoa, waktumu belum terlambat. Mari terima undangan ini. Hal yang kedua, sikap raja atas laporan hamba-hambanya. Yang pertama dikatakan raja itu marah. Karena situasi itu dia marah. Apakah pantas Tuhan marah? Bukankah kasih karunia itu tanpa batas? Saudara, engkau dan saya harus tahu yang namanya keadilan, prinsip keadilan. Upah dosa adalah maut, itu adil. Dan ketika Tuhan memberikan tawaran keselamatan itu dan saudara tidak mau terima, ketika saudara diundang untuk memberitakan kasih Kristus lalu Anda tidak terima, lalu ketika Allah mencampakkan kita lalu saudara merasa Tuhan itu tidak adil, justru adil karena Anda abai dengan tawaran dari Tuhan. Saya mau ingatkan Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, berbahagialah saudara kalau sampai detik ini engkau masih melayani Tuhan. Saya bisa pastikan karena Alkitab telah menuliskan bahwa suatu waktu kita akan berjumpa dengan Tuhan di awan-awan. Maka ada tahta pengadilan Kristus untuk kita masing-masing mempertanggungjawabkan setiap aktivitas kita. Barangkali engkau secara ekonomi biasa-biasa, tapi engkau begitu giat melayani Tuhan. Hari ini mau saya katakan bahwa Allah tidak diam. Allah sangat peduli dengan apa yang kau lakukan buat Tuhan. Dan Tuhan juga akan menuntut pertanggungjawaban kepada saudara yang abai dengan tawaran Tuhan. Mari kita berjuang bersama-sama selagi kita diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan. Terima tawaran Tuhan itu. Jangan biarkan Tuhan marah atas kelakuan kita. Poin pertama dikatakan sikap raja itu marah. Yang kedua, bagaimana dengan orang yang datang tetapi tidak berpakaian pesta? Artinya apa? Engkau tidak boleh menghina tawaran Tuhan. Jangan menghina. Jangan anggap remeh tawaran Tuhan. Apa arti pakaian pesta? Artinya engkau sudah mempercantik dirimu. Ibadahmu, ketulusanmu, kesungguhanmu di dalam Tuhan, itulah pakaian pestamu. Engkau tidak bisa compang-camping menghadap Tuhan. Mari persiapkan hatimu, kesungguhanmu, ibadahmu. Sebab bagi Allah, kalau ada orang yang meremehkan ini, artinya apa? Hidup mereka sembarangan, tidak sungguh-sungguh. Engkau ibadah merasa yang penting saya sudah ibadah. Allah tahu kualitas ibadah kita. Artinya apa? Persiapkan pakaian pestamu. Tuhan tidak mau direndahkan. Tuhan itu murah tetapi tidak murahan. Saudara, keselamatan itu murah tapi tidak murahan. Anda jangan menghina keselamatan itu. Ayat 13 berkata, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, lalu campakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratak dan kertak gigi. Bila Anda dan saya tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan selama kita hidup, artinya ayat ini menjelaskan bahwa orang itu bukan penghuni surgawi kelak, tetapi tempatnya dikatakan taruhlah dia, buanglah dia, campakkanlah dia ke tempat kegelapan yang paling gelap. Lalu di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Artinya apa? Ratapan, kesedihan, jeritan. Bahwa menurut saya ini adalah penghukuman yang kekal bagi saudara yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara, dalam bahasa Yunaninya dipakai arti pakaian pesta endumagamo. Itu artinya apa? Sebuah pertimbangan. Sebuah pertimbangan. Artinya nilai-nilai kehidupan kita selama di dunia ini itu menjadi satu nilai yang akan dipertimbangkan oleh Allah. Bukan berarti surga itu bisa saudara bayar dengan perbuatan baik. Bukan itu maksud saya. Artinya apa? Kalau kita memang tidak mempersiapkan diri, sebenarnya kita belum pernah menerima kasih karunia sekalipun kita sudah ada di rumah Tuhan dalam ibadah.
Berapa banyak orang ada di rumah Tuhan, di gereja, tetapi kalau meninggal, dia tidak punya kepastian masuk surga. Oleh karena itu, bagaimana engkau memperlengkapi pakaian pesta? Yang pertama adalah miliki iman. Saudara harus beriman. Harus yakin bahwa Yesus ini adalah satu-satunya juru selamat. Bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya yang bisa membawa saudara dan saya masuk surga. Baca Yohanes 1 ayat 12. Kepada mereka diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah. Yang kedua adalah pentingnya pertobatan. Ada banyak ayat-ayat saudara bisa baca dalam Lukas 24 ayat 47, Kisah Rasul 2:38, 3 ayat 19, 2 Petrus 3 ayat 9. Jadi pakaian pesta ini, saudara, merujuk kepada keselamatan dan jubah kebenaran. Yesaya 61:10 berkata, Aku bersuka cita di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorak dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini, saya ingin menyampaikan berita baik ini buat kita semua. Tuhan sedang menunggumu di pesta perkawinan putranya. Artinya apa? Ini gambaran Tuhan sedang menyiapkan kasih karunia yang besar atas hidupmu. Siapapun engkau, apakah engkau orang yang punya jabatan, apakah engkau punya keuangan yang melimpah, atau engkau tidak punya jabatan, atau hidupmu sederhana. Saudara, buka hati terima itu. Sebaliknya, jangan pernah anggap remeh anugerah Tuhan. Kalau engkau anggap remeh anugerah Tuhan, itu artinya engkau tidak pernah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka Alkitab berkata, ikatlah, campakkanlah dia ke tempat kegelapan, di mana terdapat ratap gigi. Penghukuman kekal adalah bagi mereka yang abai terhadap tawaran Tuhan. Engkau saat ini masuk dalam pujian penyembahan. Tapi pertanyaanku, jangan hanya mulut kita yang bernyanyi. Tapi mari pastikan ada Yesus ada di dalam diri kita masing-masing. Buka hatimu. Kalau engkau sudah terima Yesus, mari bagikan berita ini kepada orang lain. Jangan anggap remeh. Pesan-pesan rohani jangan anggap remeh. Sebab jika kita sudah tak berdaya lagi, tidak ada arti penyesalan. Sekarang ini, sekali lagi saya katakan, sekarang ini, terima kasih karunia, lalu bagikan itu kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur. Kami semua hidup dalam kasih karunia Allah. Kalau hari ini kami hidup, semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau kami hari ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, itu kasih karunia Tuhan. Sebaliknya Tuhan, kalau kami sudah terima Tuhan Yesus, kami juga mau menyampaikan berita baik ini kepada orang lain. Kami minta Tuhan, pakai kami, pakai hidup kami, pakai pekerjaan kami, pakai bisnis kami untuk menyampaikan tawaran Allah ini kepada siapa saja, supaya mereka diselamatkan. Ajar kami yang sudah terima Tuhan Yesus tidak melecehkan Tuhan. Sebaliknya kami hidup, kami beriman. Kami sungguh-sungguh bertobat meninggalkan semua dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu di hati kami masing-masing. Kami berdoa, biarlah masa-masa pandemi ini setiap umat-Mu dipelihara oleh Tuhan. Tidak ada yang sakit, tapi kami mau katakan semuanya dipelihara, dibungkus oleh darah Yesus Kristus. Yang sakit, baik itu yang COVID ataupun yang sakit oleh karena kondisi fisik yang lemah, apapun penyakit mereka, hari ini oleh darah Yesus Kristus, kami katakan yang sakit, terima kesembuhan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan setiap umat-Mu. Hari-hari kami ada dalam genggaman Tuhan. Diberkati waktu kami keluar, diberkati waktu kami masuk. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih anugerah Tuhan Yesus oleh Roh Allah yang Kudus turun atas kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.